Kremenchik, Hano Nano, and Yusuf Helal. One player, one goal. Sarang sewang kalau kata Habib Jindan. Itu dia. Waduh, lagi melongo nih. Ngomong apaan nih katanya nih. Oke, jangan pusing. Sekarang gue mau mulai ngebahas tentang Persija ya. Gue udah catat beberapa poin. Seperti biasa, gue akan sampaikan video kali ini nggak panjang. Video kali ini sedikit aja karena gue di sini lagi siap-siap menuju ke stadion. Gue pengen nonton langsung lawan Bayangkara. Tapi biasanya kalau gue ngomong sedikit, tiba-tiba jadi panjang. Tergantung gue inspirasi dapat dari mana. Oke, Ricky Cawor nggak dimainin. Ini alasan Thomas Doll. Jadi Thomas Doll bilang kayak gini. Di konferensi persnya dia bilang, gue nggak main Ricky Cawor bukan karena dia jelek, tapi karena pemain lain lebih siap. Oke, itu poin pertama. Dia bilang pemain lain lebih siap dibanding Ricky Cawor. Bagi gue Ricky Cawor sebenarnya siap. Dia juga pernah dimainin waktu di match pertama lawan Bali itu, walaupun cuma 12 menit dia mainnya ya. Tapi dia udah pernah dicoba. Bagi gue nggak cukup. Lu coba pemain cuma 12 menit, ya itu nggak akan membuktikan apa-apa. Karena 12 menit, lu bolak-balik 3 kali depan belakang juga udah habis gitu. Nah, apa iya Ginanjar, apa iya Brave Fatari, apa iya Taufik Hidayat lebih siap dibanding si Ricky Cawor? Enggak juga. Ada Nico satu yang lebih muda, ya Nico bagi gue siap karena dia mainnya bagus banget. Tapi kalau Ginanjar, Brave Fatari, dan Taufik bagi gue nggak sesiap Ricky Cawor. Mungkin kalau Ricky Cawor yang dimainin, mungkin ya Ricky Cawor bisa jadi lebih siap dibanding ketiga pemain itu. Itu tentang Ricky Cawor. Jadi mudah-mudahan, tapi dia berjanji si Thomas Doll akan memainkan semua pemain cadangannya. Karena apa? Dia bilang, gue merasakan itu, gue pernah jadi pemain, dan emang dia pasti enak sih. Maksudnya kalau misalkan jadi pemain bola, tapi nggak dimain-mainin. Mungkin itu poinnya. Ya kita tunggu aja, sekapan saatnya Ricky Cawor, dipasang, dan gue pengen ngeliat sih. Bener-bener pengen lihat sih Ricky Cawor. Jadi banyak banget yang komen, bang, itu Ricky Cawor. Ya gue juga baru tahu informasi ini, gue nggak bisa ngegali informasi lebih dalam. Ya setahu gue ya kayak gini, Ricky Cawor nggak dimainin karena Thomas Doll menganggap pemain lain lebih siap. Padahal gue nggak anggap kayak gitu sih. Gue nggak tahu lu komen di bawah. Menurut lu Hanif, Taufik, atau Ginanjar lebih siap dari Cawor atau enggak? Lu komen aja di bawah. Oke, poin kedua. Andre Tani akan berhadapan dengan kakaknya. Waduh, nih gue di sini ada sedikit ini nih dari media Persija. Jadi Andre Tani punya motivasi tinggi hari ini karena dia bilang gini, ada kutipannya. Tentunya ini bukan pertemuan pertama, jadi emang udah sering banget dan selalu berantem biasanya. Dengan si Indra, dia bilang, dengan Indra. Saya memiliki motivasi tersendiri mau lawan siapapun itu, apalagi melawan kakak saya. Saya ingin menunjukkan bahwa saya yang lebih baik. Waduh, ini susah nih. Kalau lagi berantem, susah didamain. Ada kakak soalnya. Siapa mau ngebela satu sama lain? Namanya juga ada kakak. Enggak. Oke, terus yang berikutnya, Andre Tani biasanya menjadi man of the match. Hari ini diharapkan menjadi man of the match juga. Gue nggak berharap kayak gitu. Gue nggak berharap Andre Tani menjadi man of the match. Kenapa? Ketika Andre Tani jadi man of the match, berarti keseringan kita diserang, ya nggak? Andre Tani nepis, gila Andre Tani keren, bisa nepis 10 tendangan. Berarti lu 10 on target, berarti lu jelek main. Berarti Persija lini belakangnya jelek karena Andre Tani bisa ketembak sampai 10 kali. Jadi mudah-mudahan Andre Tani nggak jadi man of the match, jadi nggak usah, kalau bisa jangan megang bola, karena megang bola tandanya kita keserang. Kita nggak boleh keserang. Gitu. Pola pikir begitu. Oke, terus apalagi nih poin yang gue catat nih. Formasinya kelihatannya nggak akan berubah karena Thomas Doll bilang sendiri, don't change the winning team, dia bilang. Jangan ganti susunan pemain yang menang katanya, atau tim yang pemenang. Gue setuju, tapi ada sedikit yang harus berbeda. Karena apa? Karena ada Nano sekarang udah mulai tampil, tentunya akan berbeda sedikit gaya mainnya. Gue akan ngejelasin nanti di akhir video tentang gaya main perubahannya ketika ada Nano di situ. Lanjut ke poin berikutnya, Yusuf Helal kelihatannya main. Yusuf Helal karena nggak disinggung-singgung. Yang di mana-mana di media di berita itu yang diberitakan Hansamu nggak bisa main. Tapi Yusuf Helal nggak diberitakan apa-apa. Jadi kelihatannya Habibi Yusuf Helal bisa main. Mudah-mudahan, amin. Jadi kan keren. Nano, Hano, ada Kremenchik dan Yusuf Helal main lagi bertiga. Aduh, bakal keren banget sih. Lawannya Bayangkara yang cenderung lebih enteng lah di defendernya dibanding tim-tim lain yang pernah dilawan sama bertiga orang ini. Waktu itu kan lawan apa tuh? Rans. Oke John kan tabrak-tabrak agak repot tuh ngelawan dia tuh. Oke, terus dari gaya main sedikit aja. Gaya mainnya
apa namanya, Rico, gue gini nih, gue kasih unjuk dulu formasinya. Cuman gue setuju sama si bahas Persija ini, akun Instagram. Tapi ada beberapa yang mesti bukan beberapa, ada satu yang mesti dikoreksi. Rezaldi Hanu saja. Ini gue tampilin. Yes, salah. Oke, formasinya Andre Tani 352 ya ini ya. 35 ya 352 lah ini. Enggak, sorry, 3421. Sebenarnya 352 cuman ini praktek penyerangannya kayak gini. Ferrari pas banget di belakang, di kanan Kudela di tengah sama Rezaldi. Harusnya bukan Rezaldi, tapi kalau gue bilang kalau nggak ada Hansa Muyama, katanya Ryuji udah sembuh, bisa Ryuji di situ atau bisa juga Tony Sucipto yang atau Hanif Sahbandi juga pernah dibilang sama si Thomas Doll akan mengisi kekosongan itu, dia bilang yang ditinggalkan sama si Hansa Muyama. Kalau Rezaldi ya enggak lah, Rezaldi nggak bisa buat bertahan tabrak-tabrakan sama pemain, agak repot. Terakhir dia main juga nggak secepat, nggak seluas dulu. Jadi apalagi ini baru sembuh dari cedera, ya pasti nggak bisa diharapin banyak. Jadi jangan Rezaldi, tapi Tony Sucipto lah paling nggak. Tony Sucipto karena kuat banget bertahannya. Jadi gue lebih prepare dia sih. Oke, tengahnya ada Abimanyu, Hanif Syahbandi, Firza, dan Rio Fahmi. Oke, nah yang harus gue korek kalau Firza udah pas banget, atau Frankie bisa, atau Firza lah pas banget di situ. Hanif Abimanyu posisinya ditukar ke sebelah kanannya, Abimanyu sebelah kiri, Hanif sebelah kanan. Kalau sayap kanannya Rico Simanjuntak. Kenapa? Karena Rico Simanjuntak lebih cenderung menyerang dibanding bertahan. Jadi Hanif Syahbandi ini lebih kuat di bertahannya. Jadi harusnya Hanif Syahbandi di sebelah kanan berdampingan sama Rico. Jadi kalau Rico telat, Hanif Syahbandi bisa turun ke belakang ngebantu posisinya si Rico. Tapi di sini informasinya menurut si Word Persija ini Rio Fahmi. Rio Fahmi juga gue setuju banget, keren. Makanya gue bilang kemarin di video sebelumnya 5-3-2 itu ada karena ada Rio Fahmi. Karena mainnya bagus banget. Cuman sayang aja kalau misalkan tengahnya Hanno Behrens dan Rico di formasi ini nih. Harusnya Hanno Behrens dan Yusuf Kremencik di depan. Jadi Rico-nya ditukar ke Rio Fahmi. Rio Fahmi-nya istirahat dulu, maksud gue gitu. Ini udah bagus, susunannya udah keren banget. Gue juga setuju, hanya Rezaldi dan Rio Fahmi aja yang ditukar dan Hanif sama Abi yang di switch. Kalau menurut gue kayak gitu, bebas. Lo berpendapat di kolom komentar juga. Menurut lo kayak gimana tuh? Bagusnya begini apa bagusnya gimana? Bebas-bebas aja. Kalau gue sih ngelihatnya kayak gitu ya. Rico-nya ke kanan, Rio Fahmi cadangan dulu, Rezaldi diturunin, diganti Tony, Hanif Syahbandi di switch sama si Abimanyu. Luar biasa, bakal keren banget. Kalau di babak kedua Yusuf diganti atau Kremencik diganti, ya Rio Fahmi main di kanan, Rico main agak ke AMR. Attacking midfielder right kalau di FIFA. Jangan debat lagi urusan itu. Yang lainnya perfecto, sempurna. Oke. Dari apa lagi yang mesti gue bahas? Thomas Doll, ada kutipan juga dari Thomas Doll, gue tampilin lagi. Dia bilang, saya merasa tim ini lebih aman bermain dengan 5 back. Kami pun mempunyai beberapa pilihan seperti Tony Sucipto dan Hanif Syahbandi, yang tadi gue bilang. Yang bisa bermain sebagai back jika dibutuhkan. Saya yakin kami mempunyai solusinya untuk pertandingan Sabtu. Jadi, gue lebih cenderung ke Tony Sucipto sih. Karena Tony Sucipto, dia keren banget sih bertahannya. Kalau Hanif harus nge-backup posisinya Rico yang tadi gue bilang. Head to head. Waduh, ini head to head agak ngeri-ngeri juga nih. Dari tahun 2019, Bayangkara lawan Persija, kita kalah 3-0. 2020, kita seri. Di tahun 2021, 0-0. Dan di tahun 2022, 1 sama. Kita nggak menang-menang Bayangkara. Gimana tuh? Jadi tentu Persija yang sekarang bukan Persija yang dulu lagi. Ya salam. Jadi gue rasa dimakan sih ini Bayangkara sih. Dirobek gue rasa ini. Babak belur gue rasa. Bayangkara gue rasa akan babak belur hari ini. Kita tonton saja pertandingannya. Mudah-mudahan gue akan hadir ke sana. Mudah-mudahan ketemu kalian. Kita ngobrol-ngobrol langsung di sana. Kita bahas Persija di sana seru-seruan. Cukup. Persija Insight. Mengundur. Mundur dulu.